Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kewirausahaan pertemuan ketiga pada pagi hari ini kita membahas tentang fundamental bisnis ya. Ini akan menjadi fondasi dalam kita menjalankan sebuah bisnis. Baik, kita mulai ya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ya, saya mempunyai sebuah kutipan ya, yang ini sudah teruji dalam hidup saya dulu gitu. Orang tidak peduli terhadap apa yang kamu lakukan ya, dia akan peduli terhadap apa yang kamu hasilkan. Jadi intinya adalah ketika kita sedang berproses ya, tidak usah memperdulikan bulian ya, atau perkataan atau ejekan ya, yang itu mengakibatkan hal-hal atau energi negatif pada diri kita gitu. Maka yang kita lakukan adalah cuek saja gitu. Ketika kita mendapatkan ejekan, kita mendapatkan bulian atau energi-energi negatif dari masyarakat atau teman-teman kita ya, saat kita menjalankan sebuah usaha atau sebuah bisnis ya, ya cuek aja gitu. Selagi itu masih di jalan yang benar ya, tidak melarang atau tidak melanggar peraturan agama dan peraturan pemerintah, maka lakukan saja gitu. Ketika kita misalnya nanti nggak berhasil ya, setidaknya kita punya pelajaran tidak berhasilnya tuh di mana gitu, sehingga ketika kita mulai usaha lagi gitu ya, kita bisa belajar dari pengalaman. Nah, berbeda dengan teman-teman yang lain ya, atau masyarakat yang belum pernah berwirausaha atau belum pernah berbisnis, mereka bisanya cuman ngejek aja gitu, tapi nggak punya pengalaman hidup yang berharga. Itu satu kutipan ya di awal yang insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, dalam hidup kita ya, terbagi menjadi 3 masa ya, dimana 3 masa itu adalah masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. Nah, kita sekarang berada di masa muda ya. Nah, masa anak-anak adalah masa yang sudah pernah kita lalui ya. Masa tua adalah masa impian kita. Nah, masa anak-anak ya, kita mulai dari masa anak-anak dulu, karena ini masa yang sudah pernah kita lalui. Kita mempunyai kemiripan yang hampir sama ya di setiap individu. Nah, dari sisi keuangan ya, kalau masa anak-anak dari sisi keuangan dulu mungkin ada yang mohon maaf, mungkin ada yang sederhana atau ada yang berkelimang harta karena pengaruh orang tuanya ya. Tapi secara umum ya gitu ya, keuangan dalam masa anak-anak itu sebenarnya terbatas. Terbatas apa ya? Terbatas dari berapa banyak orang tua kita kasih kayak gitu. Kita belum bisa menghasilkan uang sendiri ketika masa anak-anak. Jadi kalau keuangan kita masih bergantung kepada orang tua. Maka saya kasih atau saya tulis di sini simbolnya adalah anak panah ke bawah. Intinya adalah masa anak-anak ini dari sisi keuangan kita masih kecil atau masih tergantung dari orang tua, masih terbatas lah ya. Nah, kita lanjut dari sisi waktu. Kalau dari sisi waktu, kalau masa anak-anak dulu ya, kebanyakan kita kalau masa anak-anak mempunyai banyak sekali waktu luang ya, waktu buat main ya, sampai sampai lupa waktu. Mungkin kalau zuhur waktunya pulang masih main dicari orang tuanya, atau ketika maghrib ya waktunya pulang masih cari orang tuanya. Intinya waktu masa anak itu adalah waktunya bermain, punya banyak waktu luang ya, punya banyak waktu yang untuk bermain-main lah pokoknya ya. Maka dari kesimpulan tersebut saya kasih tanda panah ke atas, artinya adalah masa anak-anak kita itu adalah masa dimana punya banyak waktu luang. Baik, kita lanjut dari sisi energi ya, ini logonya energi ya, kekuatan energi. Nah, dari sisi energi masa anak-anak kita dulu ya, waktu masih kecil, kalau dari sisi energi pasti masih banyak gitu ya. Kita nggak pernah hampir tidak pernah merasakan capek gitu. Jadi walaupun main seharian, tidak pernah tidur siang ya, tidurnya larut-larut malam, kita nggak pernah sakit, jarang sekali sakit gitu. Nah, dari sisi ini ya, kita simpulkan bahwa masa anak-anak kita ya, kita dulu ya, masa anak-anak itu dari si energi, waktu kita banyak energi kita banyak. Jadi artinya kita nggak pernah gampang capek gitu ya, energinya masih powerful. Kita lompati di masa muda, karena masa muda adalah masa saat ini yang akan kita rubah ya.
Nah, kita lompat ke masa tua. Kalau masa anak-anak ini adalah yang sudah kita lalui, masa tua itu adalah masa impian kita gitu ya. Masa impian kita, masa tua. Nah, kita coba isi satu persatu ya. Kolomnya sama, simbolnya sama. Kalau dari sisi keuangan, saya rasa hampir 100% ya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya pasti ingin masa tuanya adalah bergelimang harta ya. Mempunyai banyak harta gitu ya, mempunyai banyak uang dengan jalan yang berkah kayak gitu. Nah, semua orang pasti ingin punya banyak uang ya, tergantung mindsetnya ya. Kalau sebisa mungkin semakin banyak uang maka semakin banyak juga yang disedekahkan gitu, mindsetnya seperti itu ya. Tapi kalau semakin banyak uang semakin bisa buat beli ini itu ya, buat keperluan pribadi ya, itu nanti nggak berkah ya. Jadi kalau makin banyak uang harus makin banyak juga sedekahnya. Intinya semua orang ingin masa tuanya banyak uang pasti ya, semuanya orang ya. Maka saya kasih tanda panah ke atas, artinya semua orang masa tuanya pengen uangnya unlimited ya, pengen freedom pokoknya, pengen uangnya banyak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke waktu masa tua ya, pengen punya banyak waktu luang. Itu hampir semua orang pengen seperti itu. Saya pun juga pengen seperti itu. Waktu luang masa tua pengennya di rumah aja, bermain sama keluarga, sama cucu ya, menikmati masa tua, nggak kerja lagi gitu ya. Tidak ada orang yang pengen masa tua nanti saya pengennya kerja aja gitu, nggak ada. Mungkin masa tua saya pengennya nanti di kebun aja ya, di kebun itu sebenarnya bukan bekerja tapi menikmati masa tua, menghabiskan waktu gitu. Jadi menikmati masa tua artinya adalah keinginan kita di masa tua nanti pengennya ya dari si waktu luang itu banyak, sama seperti waktu anak-anak ya. Masa tua, masa luangnya banyak, masa buat bermainnya banyak, masa buat menghabiskan waktunya itu banyak, seperti itu. Kalau dari sisi energi, saya rasa kalau masa tua energi sudah habis ya, kita sudah tua renta ya, sudah habis terkuras di masa anak-anak dan masa muda. Maka dari sisi energi saya kasih anak panah ke bawah. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, sebenarnya dari sini kita bisa melihat suatu aturan ya, atau suatu pola di mana tiap hidup kita pasti mempunyai anak panah ke atas 2 kali, anak panah ke bawah 1 kali. Nah, coba kita lihat dari masa anak-anak ya, anak panah ke atasnya 2 kali juga dari si waktu dan energi. Masa anak panah ke bawah satu aja, yaitu dari si keuangan. Masa tua dari anak panah ya, anak panah ke atas itu ada 2 kali juga, tapi beda simbol. Kalau masa tua anak panahnya dari sisi keuangan dan waktu, anak panah ke bawahnya itu dari sisi energi. Nah, ternyata dalam masa hidup kita ya selalu punya 2 kali naik 1 kali turun. Nah, ini tidak hanya terjadi dalam satu masa, artinya tidak terjadi dalam dari sumbu vertikal ya ke atas ke bawah, tapi juga ternyata itu juga teraplikasikan atau termuat dari sumbu horizontal. Jadi bisa dibuktikan dari sumbu horizontal. Jadi dari masa anak-anak, masa muda, masa tua itu juga 2 kali naik 1 kali turun kayak gitu. Kita coba tes ya. Masa muda ya harusnya, masa muda ya harusnya bukan saat ini ya, harusnya kalau dari sisi pola 2 kali naik 1 kali turun. Kalau masa anak-anaknya sudah turun, masa tuanya pengen naik, masa mudanya harusnya naik karena 2 kali naik 1 kali turun gitu. Harusnya seperti itu. Nah, sekarang kita cek apakah masa muda kita sudah banyak uang, artinya sudah mandiri untuk menghasilkan uang sendiri, atau masih bergantung pada orang tua. Nah, itu yang perlu menjadi pelajaran ya buat teman-teman mahasiswa semuanya. Ketika teman-teman masih bergantung kepada orang tua, cobalah untuk menghasilkan uang sendiri dari cara yang berkah, dari cara yang halal. Karena kalau pengen masa tuanya itu keuangannya unlimited ya, uangnya banyak, maka dari masa mudanya sudah bisa harus mengumpulkan uang secara mandiri, bukan tidak lagi bergantung dari orang tua, seperti itu ya. Jadi mulai dari sekarang diubah, masa muda harus masa yang punya banyak uang ya, yang harus bisa menghasilkan uang sendiri, seperti itu. Kita lanjut di sisi waktu ya.
ketika masa anak-anak punya banyak waktu luang, masa tua pengen punya banyak waktu luang, ini sudah ada dua kali naik, dua panah ke atas, berarti masa muda harusnya sedikit waktu luang. Silahkan cek sekarang daily checklistnya atau aktivitas keseharian teman-teman mahasiswa semuanya, apakah satu hari 24 jam itu sudah termaksimalkan dengan baik, atau masih ada waktu untuk berbahan ya, gabut misalnya, atau bermain sosial media, bermain game online dan lain-lain, yang itu membuang banyak waktu, tidak menghasilkan uang ya, tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan manfaat yang hal yang positif seperti itu. Nah, ketika masih banyak waktu luang, maka rubahlah ya, bikin atau buat waktumu seproduktif mungkin. Jadi dalam misalnya 24 jam, seproduktif mungkin. Semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan, semakin hari semakin produktif seperti itu. Karena kalau pengen masa tuanya itu punya banyak waktu luang, maka masa mudanya harus sedikit waktu luangnya. Jangan dibalik, ketika masa anak-anak sudah ya, clear, masa anak itu nggak bisa dirubah. Misalnya masa muda masih banyak waktu luang ya, masa mudanya masih banyak ngangguran, masa muda masih banyak main game online misalnya, yang nggak ada manfaatnya sama sekali, misalnya hal-hal yang lain. Nanti masa tuanya beda. Ketika masa anak-anak naik, masa mudanya anak panahnya naik juga, masa tuanya ya anak panahnya turun gitu. Karena itu sudah pola kehidupan seperti itu, 2 kali naik 1 kali turun. Ketika masa muda kita masih banyak waktu luang dan senang-senang, masa tua kita akan tersibukkan dengan waktu untuk bekerja ya, untuk mencari uang, menghidupi keluarga dan lain-lain. Jadi kalau pengen masa tuanya itu banyak waktu luang, maka masa mudanya harus sedikit waktu luang ya. Gitu ingat. Lanjut, kalau dari si energi, saya rasa kalau masih masa muda masih banyak energinya ya, masih powerful gitu, kita masih bisa begadang. Kalau nanti masa mudanya itu sering sakit-sakitan gitu ya, nah itu perlu dievaluasi itu ya. Banyak-banyakin minum vitamin, banyak-banyakin olahraga seperti itu. Intinya masa anak-anak banyak energi, masa muda banyak energi, masa tua ya energinya sudah habis, terkuras di masa muda kayak gitu. Gitu ya. Itu untuk masa ya. Jadi harusnya masa muda itu banyak uang ya, sedikit waktu luang, mentalnya atau tenaganya siap perang. Jadi walaupun kerja sampai malam oke gitu, begadang untuk hal-hal yang produktif nggak masalah ya, gitu ya. Jadi karena masih muda, masih banyak energinya masih kuat ya, harus memanfaatkan waktu luang ya, terus harus punya banyak uang. Itu motonya masa muda harusnya seperti itu. Oke teman-teman, lanjut. Ini adalah bangunan tertinggi di dunia saat ini ya. Tadi sudah kita membahas tentang masa, sekarang kita membahas tentang bangunan. Ini adalah bangunan tertinggi di dunia saat ini, namanya Burj Khalifa ya. Nah, Burj Khalifa ini kalau dibandingkan dengan menara-menara yang lain ya, masih kalah tinggi gitu. Yang saya tahu ya, itu yang pernah saya kunjungi itu Menara Kembar ya di Malaysia ya, yang nomor 5 dari sebelah kiri ya. Nah itu sudah tinggi, apalagi Burj Khalifa lebih tinggi lagi gitu. Ya pokoknya percaya nggak percaya, itu menara paling tinggi pada abad ini gitu ya. Masih belum ada yang lebih tinggi lagi, tapi mungkin ke depan ada lagi. Nah, ketika membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi, yang paling diperlukan adalah yang pertama desainnya. Desainnya itu harus disesuaikan. Yang kedua adalah pondasinya. Ya percuma kalau kita desain misalnya 1000 lantai, tapi pondasinya nggak kuat, ya roboh kayak gitu ya. Ini Burj Khalifa itu di Dubai. Nah, ini gambaran ya teman-teman, gambaran paku buminya yang menancap ke tanahnya gitu ya. Itu tingginya segini, dengan diameternya 12 meter. Kalau dibandingkan dengan orang ya, orangnya segini ya, tinggi orang segini, paku buminya segini gitu. Karena dari awal arsiteknya sudah merancang bahwa bangunan ini adalah bangunan yang akan tinggi gitu, yang akan banyak lantainya, yang akan besar gitu.
maka pakunya juga harus banyak ke bawah gitu. Nah, di sini ada sekitar 500.000 ya. Jadi pakunya itu yang ke bawah banyak untuk pondasinya. Dibandingkan dengan orang ya lebih banyak dan lebih dalam gitu. Berapa kali lipat dengan tubuh manusia ya. Intinya apa? Ketika kita membuat sebuah usaha gitu ya, pondasinya harus benar-benar kuat. Jangan cuma saya usaha jualan, nanti kalau banyak uang saya buat senang-senang kayak gitu. Pondasinya belum kuat itu. Allah belum membuka jalan pintu rezeki kalau seperti itu mungkin ya. Nah seperti itu. Jadi pondasinya harus benar-benar kuat. Sebenarnya buat apa sih kalian usaha itu buat apa? Misalnya saya pengen usaha sendiri karena saya pengen mandiri, kuliahnya pengen bayar sendiri tanpa harus membebankan orang tua. Good. Kalau dari si mahasiswa bagus gitu. Sudah bisa membantu beban hidup orang tua. Syukur-syukur dari usaha ini untuk kuliah dan untuk membantu perekonomian keluarga. Wah itu keren sekali gitu. Nah itu pondasi yang bagus seperti itu contohnya ya. Nah ini balik lagi ke Burj Khalifa tadi. Ini adalah dindingnya ya, bentuk dindingnya Burj Khalifa ya. Bentuknya nggak kotak tapi ada kayak sirip-siripnya gitu ya, bentuknya setengah lingkaran bersirip-sirip. Ini untuk apa ya? Ternyata sudah didesain ya. Kenapa dibentuknya seperti itu? Ternyata itu untuk memperkuat ya, untuk memperkuat bangunan tersebut ketika kena hadangan angin. Ya, musuh pertama kalau bangunan tinggi pasti angin ya. Nah, ketika kena angin, gimana caranya bangunan ini semakin kuat gitu. Nah, ternyata itu didesain sama arsitekturnya, didesain seperti ini. Ketika dapat angin dari depan ya, angin itu akan muter ya, karena bentuk siripnya tadi akan muter, terus menggulung dan akhirnya ke belakang, akhirnya mendorong lagi dari belakang. Akhirnya dorong-dorong yang depan sama belakang gitu ya. Dan diapit dari kanan kiri. Nah, akhirnya semakin kuat gitu, tidak akan roboh. Kalau dari si ilmu fisika ya, ilmu pembangunan nggak akan roboh ini gitu, karena sudah desain seperti itu. Nah sama dengan bisnis juga, ketika kita membuat sebuah usaha maka mapping dulu ya, buat dulu mappingnya, plannya mau ngapain aja ya, checklistnya apa aja. Nanti kita belajar juga di pertemuan berikutnya bagaimana membuat bisnis plan, bagaimana membuat mapping ya, agar semakin kuat nih usaha kita. Udah pondasinya bagus, mapping plannya bagus gitu, keren gitu. Jadi semakin kuat bisnisnya. Baik, kita lupakan sejenak tentang pelajaran Burj Khalifa tadi ya. Intinya ketika kita membuat usaha yang tinggi sekali goalnya ya, nggak apa-apa, goal usaha itu tinggi, di set tinggi ya. Soalnya kalau goal usaha saya pengen usaha omsetnya 500.000 sebulan misalnya, terlalu kecil. Omsetnya 3 juta per bulan, terlalu kecil. 3 juta ini nggak dapat, misalnya nggak goal, dapatnya 1 juta aja gitu. Jadi omsetnya ditinggikan nggak mungkin. Omset tinggi nggak apa-apa, yang penting cara mencapainya atau cara mengambil visi tersebut itu memungkinkan gitu. Jadi kita membuat goal yang panjang, yang nggak realistis nggak apa-apa, tapi yang penting jalannya realistis gitu. Baik, saya mengutip 3 ayat dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah surat Az-Zariyat ya, ayat 56, dimana artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya kita ini sebagai makhluk hidup diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu dalam aktivitas apapun ya, dalam belajar itu untuk ibadah, bekerja juga untuk ibadah, usaha pun juga harusnya goalnya adalah untuk ibadah. Kalau kita misalnya bikin usaha yang tidak diberkahi Allah ya, yang tidak disukai Allah, misalnya bikin usaha pengedar narkoba gitu. Nah bikin usaha pengedar narkoba itu uangnya banyak tapi nggak berkah gitu, nggak ada ibadah di dalamnya. Nah maka itu harus dikoreksi. Jangan sampai bikin usaha yang sudah menyalahi aturan pemerintah, menyalahi juga aturan agama gitu. Itu fatal sekali ya. Maka kita sebagai umat muslim ya, segala sesuatu harus kita timbang. Ini ada berkahnya enggak? Ya. Ada sisi dari sisi agama ada berkahnya enggak? Dari sisi pemerintahan ini kira-kira melanggar enggak?
Nah itu, nanti kita juga belajar tentang bagaimana usaha sosial, jadi bisa membantu pemerintah, terus bagus untuk agama ya. Nah itu kita akan baca di pertemuan berikutnya. Nah kita lanjut di ayat kedua ya. Ayat kedua ada surah Al-Zalzalah ya, ayat 7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah dibalas dengan atau diteruskan dengan Al-Zalzalah ayat 8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, saya akan melihat balasnya pula gitu. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan ya, kalau itu demi kebaikan, insya Allah terbalas juga nanti di akhirat ya. Dan sekecil apapun, kelicikan apapun ya, sekecil misalnya ketika kita usaha mengurangi timbangan misalnya, mungkin dari customer atau dari klien atau dari pembelinya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan timbangannya gitu, sama gitu, sesuai lah. Tapi di mata Allah semua terlihat gitu, dan itu akan dibalas di akhirat nanti gitu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa bikin usaha ya, kita lihat dulu ya, sesuaikan dulu ya timbangannya, ukurannya ya, tidak boleh menipu ya, tidak boleh jadi licik kepada pelanggan, walaupun pelanggan itu sebenarnya tidak merasa dirugikan, tapi itu sudah melanggar, sepertinya seperti itu ya. Jadi itu, dan hidup kita ya yang sebenarnya benar-benar kita manfaatkan ya, kita berikan dulu deh gitu ya, kita berikan dulu, anggap saja, tapi moga-moga umur kita panjang ya, amin. Anggap saja umur kita sampai 60 gitu ya, 60 ke atas anggap aja sudah ya sudah menikmati tua ya. 0 sampai 60 tahun dikurangi masa anak-anak 15 tahun ya, dikurangi masa anak 15 tahun, maka sisa umur kita sebenarnya 45 tahun gitu ya. Di 60 dikurangi 15. Nah kan kita butuh waktu tidur ya, butuh waktu tidur. Tidur tuh yang bagus atau yang maksimal biasanya 8 jam per hari. Tapi kalau saya biasanya 4 jam 6 jam per hari, paling banyak 6 jam. Standarnya dia rata-rata saya 4 jam malahan. Nah, anggap saja tidur yang paling enak nyenyak deh ya, 8 jam per hari. Misalnya siangnya 3 jam, malamnya nanti 6 jam gitu. Intinya tidur misalnya dibuat 8 jam, itu sudah tidur yang paling nyaman gitu ya. Sudah standar banget gitu. 8 jam per hari atau sepertiga masa hidup ya. Misalnya 24 kalau dibagi 8 kan 3 ya. Jadi sepertiga hidup kita dihabiskan untuk tidur. Maka kita bagi 45 tadi, sisa masa anak tadi 45 dibagi 3, 15 tahun. Total waktu tidur kita 15 tahun non-stop kalau di total ya, keseluruhan. Maka sebenarnya waktunya kita itu berapa sih yang benar-benar dibuat untuk kuliah, membantu orang tua, bekerja, mungkin untuk berusaha ya. Sebenarnya berapa waktunya? Tinggal dikurang 45 tadi sisa umur dibagi 15 dikurangi 15 tahun waktu tidur, sisanya berapa? 30 tahun. Jadi sebenarnya waktu maksimal kita untuk membuat sebuah usaha atau untuk kuliah atau untuk melakukan suatu hal itu sebenarnya kurang lebih 30 tahun seperti itu ya. Nah seperti itu, kita 30 tahun itu untuk apa ya? Maka kita harus meriset ulang ya program kehidupan kita ya, yang namanya Ultimate Vision. Ini bukan vision yang dalam Avenger itu ya. Kebanyakan kalau saya ngomongin vision itu sudah pikirannya ke salah satu hero Avenger. Padahal Ultimate Vision ini ya goal tertinggi dalam hidup kita kayak gitu. Jadi intinya Ultimate Vision ini ketika nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, kita pengen dikenal oleh masyarakat itu orang yang seperti apa. Ketika saya meninggal, saya ingin dikenal jadi orang yang seperti apa. Orang yang punya banyak uang, yang suka membantu, suka sedekah. Orang yang mungkin suka menolong mungkin ya, atau orang yang suka membantu anak yatim. Nah itu silakan tulis dari sekarang ya, dicamkan. Saya nanti pengen ketika meninggal saya pengen dikenal jadi orang yang seperti apa. Nah itu Ultimate Vision ya. Kita ibaratkan menjadi sebuah pohon apel ya, anggap aja ini adalah pohon apel walaupun tidak ada apelnya ya, cuma bulat-bulat aja sketsa. Nah di dalam sebuah pohon apel pasti terdiri dari akar pohon itu sendiri dan ranting-ranting, daun ya,
dan buah, seperti itu. Nah, kalau kita bagi dalam kehidupan itu ada menjadi 4 kehidupan, menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah akar. Akar itu menggambarkan motivasi ya, motivasi. Jadi apa sih yang mendasari kita membuat suatu usaha? Apa yang mendasari kita membuat suatu bisnis? Nah, itu adalah motivasi. Itu di akar. Semakin banyak motivasinya, semakin kuat motivasinya, maka usahanya semakin bagus. Pokoknya semakin kuat ya. Nah, itu. Yang kedua adalah proses. Proses ini adalah ini menggambarkan batang pohon ya. Batang pohon ini prosesnya artinya apa saja yang kita lakukan untuk membuat usaha kita semakin besar. Ya. Kalau batangnya besar, otomatis daunnya lebat, buahnya juga bagus. Buahnya juga lebat gitu. Jadi intinya proses ini sudah sebanding nggak kalau dengan motivasi dan goal kita. Kalau motivasinya sudah bagus, tujuannya bagus, goalnya ke depan bagus, tapi prosesnya hilang-hilang gitu ya. Kadang semangat, kadang enggak gitu prosesnya, kadang ada, kadang enggak, dikerjain, kadang dikerjain, kadang enggak gitu ya. Prosesnya enggak stabil, enggak konsisten, ya enggak akan sesuai dengan harapan gitu. Itu proses. Nah, selanjutnya ada output ya. Ini daun itu menggambarkan output, artinya harapan jangka pendek dalam hidup kita ini, dalam hal yang kita lakukan itu apa. Jadi contohnya misalnya motivasinya, saya pengen usaha karena saya pengen membantu beban keluarga ya, terus saya pengen mandiri kuliahnya gitu, pengen kuliah bayar sendiri gitu. Maka prosesnya apa? Saya harus punya usaha sampingan, saya harus belajar tekun untuk mencari beasiswa mungkin. Nah, outputnya apa? Outputnya kalian ya pasti kuliahnya bisa terbayarkan SPP-nya. Itu output jangka pendeknya. Jadi ketika proses itu kita lakukan, langsung dapat efeknya. Outputnya langsung dapat keringanan bayar SPP gitu ya, keringanan bayar UKT dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih jauh goalnya, yaitu outcome. Outcome itu yang kadang-kadang kita jarang sekali pikirkan gitu ya. Ketika kita sudah terbiasa membuat sesuatu hal yang produktif dan menghasilkan output yang bagus, lama-lama outcome kita juga terbentuk gitu. Outcome-nya apa? Misalnya skill berdagang pasti terbentuk, relasi, atau kalau anak muda sekarang namanya circle ya, jaringannya akan terbentuk positif juga. Misalnya kalau kalian prosesnya adalah wirausaha ya, tiap pulang kuliah terus lanjut jualan online dan lain-lain, nggak sempat main, maka circle kalian ya circle jualan online, circle orang jualan. Berbeda dengan misalnya kalian pulang kuliah nongkrong, pulang kuliah main game, ya circle kalian orang-orang yang main game. Itu langsung di outcome ke depan. Ketika kita melakukan suatu hal yang produktif tiap hari, maka outcome kita ya pasti circle-nya menjadi di circle orang-orang yang produktif juga ya. Terus skillnya juga terasah gitu. Dan tidak dipungkiri nanti mungkin dengan skill kalian untuk membuat laporan keuangan yang bagus, bisa mengembangkan usaha dengan bagus, outcome-nya akhirnya tujuan atau ultimate vision kalian tercapai di outcome yang tersebut. Nah, kalau membuat proses ya harus konsisten ya. Yang susah itu bukan memulai, yang susah itu adalah konsistensi. Ketika kita membuat sebuah usaha, memulai enak, oke sekarang saya membuat usaha, punya brand, ya, bikin brand, saya bikin nama, bla 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 bla, bikin akun Instagram, Facebook misalnya, bikin punya nomor WhatsApp sendiri untuk admin, udah ada yang dijual ya, udah selesai. Itu sudah membuat usaha, tapi konsistensinya sampai mana? 1 minggu nggak ada yang beli, aduh jualan online saya nggak ada yang beli ya. Jualan jilbab misalnya 1 bulan, kok cuma 5 orang aja ya? Nah kayaknya saya nggak cocok nih jualan jilbab. Nggak cocoknya itu datanya seperti apa? Apakah semua marketing plan sudah dijalankan? Gitu? Apakah sudah menemui mentor yang tepat? Gitu? Jangan-jangan kita usaha berdasarkan sendiri, nggak punya mentor, nggak punya guru gitu.
nggak tanya dosen kewirausahaannya misalnya seperti itu. Bebas. Kalau saya bebas ya, misalnya di luar jam kuliah mau tanya-tanya silahkan, asal masih lingkup usaha ya, bukan lingkup yang lain seperti itu yang perlu teman-teman mahasiswa camkan, ditulis dalam hati ya, dan masukkan dalam sebuah pikiran, nanti akan tertulis dalam pikiran bawah sadar. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan mulai dari sekarang kita membuat ultimate vision ya. Ketika nanti kita meninggal, kita pengen dikenal menjadi orang yang seperti apa ya. Renungkan ya, nanti kalau sudah kita meninggal pengen dikenal menjadi orang yang seperti apa, maka ditulis ultimate vision saya adalah apa, bla 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 bla. Atau ketika saya meninggal saya ingin dikenal jadi orang yang seperti apa, itu boleh. Terus masuk ke proses dengan adanya perkuliahan kewirausahaan oleh Bapak. Ini nama Instagram saya, silakan di tag ya. Saya ingin, ini adalah outputnya. Nomor 2, prosesnya adalah perkuliahan kewirausahaan. Setelah perkuliahan kewirausahaan selesai, outputnya adalah apa? Saya ingin apa? Dan hal yang membuat saya bahagia ini adalah motivasi. Itu apa? Jadi ketika kalian jatuh atau ketika kalian bad mood, hal-hal bahagia ini lakukan gitu ya. Silakan dibuat ya, PR-nya adalah membuat instastory setelah perkuliahan pada hari ini. Membuat instastory di Instagramnya masing-masing. Silakan dipublish dulu, kalau misalnya di private ya, silakan dipublish dulu 24 jam. Silakan ditulis ultimate vision saya, atau ketika saya meninggal saya ingin dikenal menjadi seorang apa. Terus dengan adanya perkuliahan ini ya, tag nama saya. Terus kalian outputnya itu pengen seperti apa, saya ingin seperti apa, dan hal yang paling membuat bahagia atau motivasinya itu apa. Nah, 3 hal ini silakan dibuat di Instastory. Boleh bentuk video, boleh bentuk tulisan aja, boleh bentuk animasi, bebas ya. Yang penting dibuat Instastory, tag saya, nanti saya akan reshare ke Instastory saya. Nggak boleh malu. Ini adalah langkah pertama kita membuang rasa malu, biar tujuan kalian dikenal oleh semua masyarakat, diamini gitu, oleh semua follower kalian dan follower saya. Oke, mungkin itu ya perkuliahan pada siang hari ini. Nanti materi ini akan saya lanjutkan dengan materi tentang visi misi ya. Ultimate vision adalah dasarnya, nanti dituangkan dalam visi ya, visi dalam usaha. Selanjutnya adalah dilakukan dalam bentuk misi-misi sebuah usaha. Ini akan kita lanjutkan di video yang kedua. Video pertama ini cukup ya, sampai di ultimate vision saja. Silakan dikerjakan dulu tugasnya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.